Kita cek suara dulu. Suara Ibu ada? Tes, tes, tes. Udah Bu. Aduh, oke, terima kasih. Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama Ibu semester ini. Semester 6 sudah kalian. Ibu ngajar kalian semester 1-2 ya, kalau nggak salah ya. Sudah semester 6. Oke, semester ini Ibu ngajar kalian mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Sekarang ini di sini ada dua kelas, 6C dan 6D. Ibu gabung aja karena materinya sama, biar Ibu sekali aja ngomongnya. Mata kuliah kita jaringan syaraf tiruan, mata kuliah yang isinya adalah metode-metode menghitung, menalar, gitu ya, memecahkan masalah seperti biasa. Ada hitungan-hitungannya juga, Bu. Iya, ada, tapi nggak terlalu banyak juga, ya. Oke. Ibu ngajar 6C, 6D, cuman Ibu kurang tahu nih siapa yang ngajar 6A, 6B. Nanti mungkin Ibu bisa komunikasikan. Ada yang tahu nggak 6A sama 6B siapa yang ngajar? Biar Ibu menyinkronkan materinya. Ada yang tahu? Ada yang punya kawan? 6A, 6B? Ya ada. Nggak apa-apa. Nanti Ibu cari tahu sendiri. Oke, materi hari ini kita sekedar pengenalan JST dulu. Nanti waktu di kelas baru kita belajar intinya, ya. Sedikit info dulu. Hari ini Ibu Jum, kenapa? Karena Ibu pengen menggabung kalian. C sama D. Karena Senin sampai Kamis sekali ada kuliah, jadwal perkuliahan. Tapi ini selama Ramadan aja. Kalau ini bulan depan, ya kembali ke jadwal biasa. Ya. Kemudian tidak masuk, nanti Ibu gantikan dengan tugas kecil aja ya minggu depan. Jadi bisa kalian kerjakan dari nanti habis ini sampai nanti hari Kamis depan, eh, deadline-nya. Deadline-nya sampai malam Jumat. Ya, Jumat kita sudah libur kuliah. Jumat nanti itu cuti bersama Uniska. Kita sudah mulai libur, kampus sudah mulai kosong. Hari Jumat masuk kembali di tanggal 8 kalau lihat pengumuman dari Uniskanya. Nanti kita tunggu info selanjutnya dari fakultas. Oke, itu adalah penyampaian dari Ibu. Kemudian apa ya? Sistem perkuliahannya seperti biasa, seperti yang sudah kalian pernah lewati di awal kalian kuliah semester 1 dan semester 2. Eh, Penilaiannya ya kurang lebih seperti itu, absen tugas, UTS, UAS. Cuman ini JST adalah sebuah mata kuliah yang biasanya Ibu isi dengan tugas proyek besar. Nanti Ibu akan bikin kalian membuat suatu proyek dari awal semester sampai akhir semester. Sepertinya kan seperti itu. Jadi nanti UASnya itu hanya mengumpul proyek. Di rencana Ibu kayak gitu sementara ini. Jadi UASnya ngumpul proyek aja, UTS nanti ada sedikit mungkin di kelas ataupun tanpa UTS pun nanti bisa proyek yang setengah. Jadi setengah jadi Ibu nilai, nanti lanjut lagi proyeknya sampai UAS. Kayaknya seperti itu. Jadi nggak ada UTS UAS kayaknya untuk kuliah kali ini ya. Sekedar proyek besar aja. Sebesar apa Bu? Sebesar anggapannya tugas kalian tiap minggu selama 1 semester. Itu digabung proyeknya gitu. Jadi belajar seminggu di tugas gitu. Belajar seminggu tugas. Kalian punya proyek masing-masing nanti rencananya Ibu. Oke, sudah. Kita masuk ke materi sedikit untuk hari ini. Jaringan syaraf tiruan. Silahkan menyimak. Kuncinya supaya nggak tertidur itu jangan berabah ya. Bulun teguring. Ya jangan berabah. Duduk ya, duduk. Walaupun cuacanya sangat mendukung untuk tidur, duduk bentar ya. Tunggu paling setengah jam. Oke, jaringan syaraf tiroid. Hmm. Jaringan syaraf tiruan. Mata kuliahnya jaringan syaraf tiruan JST.
Oke, outline-nya ini materi-materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari semester ini, 16 pertemuan, 2 UTS UAS. Yang pertama ada pengantarnya dulu, kemudian ada kita belajar vektor dan matrik. Kalau kalian ingat, Ibu semester 2 udah ngajarin matrik di kelas, diskrit, kita akan belajar itu lagi. Cuman ditambahin sama vektor. Kalau kalian pernah belajar vektor itu kayak koordinat I dan J gitu kan ya. Dia akan berteman dengan matrik, vektor dan matrik. Kenapa jadi belajar matematika, Bu? Karena buat menghitung selanjutnya. Karena matrik itu adalah teknik menghitung yang banyak digunakan dalam model-model komputasi, vektor dan matrik. Kita akan belajar basicnya matematika dulu, satu pertemuan nanti di kelas. Kemudian kita akan mengenal MATLAB. MATLAB itu adalah aplikasi yang di dalamnya kita bisa mengcoding dan juga bisa bikin form sederhana dan bisa merunning sebuah model metode di dalamnya. Inputkan datanya, kalian akan mengoding rumusannya apa, dia akan menghitung sendiri outputnya seperti apa. Kita akan belajar MATLAB. Nanti kita akan membawa laptop kalian di kelas, kita akan belajar MATLAB satu pertemuan. Insya Allah. Semoga lancar. Kemudian model neuron, kita akan belajar tentang neuron, tentang learning, tentang hype, perceptron. Itu adalah itu adalah model-modelnya, model-model dalam JST. Maksudnya model itu adalah bentukan dari metodenya. JST ini nggak baku ya, tidak seperti rumus Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, tidak seperti itu. JST ini sangat fleksibel, kita bisa modif, tambahkan, kurangi, dipotong, tambahin ini, ganti itu, bisa sesuai pengennya kalian. Ya, jadi metodenya ini sangat fleksibel. Jadi kalau kalian bikin skripsi dua, nanti di dalamnya akan dijelaskan pakai model yang mana nih. Modelnya nanti kayak gimana nih? Maju atau mundur? Ini. Nah, banyak nanti macamnya. Ya, kita akan belajar itu. Oke, inspirasinya metode mata kuliah ini inspirasi dari sesuatu yang di lingkungan kita, biological inspiration, inspirasi biologisnya. Dimulai dari penjabaran yang pertama adalah hewan dapat bereaksi adaptif terhadap perubahan di lingkungan mereka secara eksternal dan internal, dan mereka menggunakan sistem saraf mereka untuk melakukan perilaku ini. Gampangnya, kalian sering mendengar makhluk hidup beradaptasi. Ya, ada rangsangan dari luar ataupun dari dalam. Contohnya, misalkan kita sebagai manusia lagi nyetrika baju, tangan kita kesenggol setrikaan. Kita secara refleks menarik tangan kita. Itu sudah menggunakan sarafnya kita. Itu ada dari perubahan eksternal. Tapi kalau setrikaannya belum panas banget, kita nggak terlalu menarik tangan. Oh, nggak panas. Itu namanya adalah ambang batas kita. Nah, nanti ada yang namanya threshold nanti di belakang. Jadi, kita belajarnya dari reaksi hewan yang menggunakan sistem saraf untuk mengeluarkan reaksi tertentu. Reaksinya bisa berupa gerakan atau perubahan, gitu ya. Sistem saraf dibangun oleh unit sederhana yaitu sel saraf. Dengan kata ilmiahnya adalah neuron. Sehingga perilaku merupakan efek dari fungsi kerja saraf tersebut. Yang kita menarik tangan tadi, kepanasan kena setrikaan, itu adalah efek dari saraf kita bekerja. Ya, tuh. Nggak terlalu detail, nggak apa-apa. Nggak terlalu ngerti, nggak apa-apa. Ibu juga agak-agak ngerti sedikit karena ibu banyak lupanya. Ya, walaupun kemarin SMA jurusan IPA, Bu kurang ingat masalah hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Cuman kita harus tahu, ya. Ada yang namanya neuron, sel syaraf. Intinya itu aja. Sel syaraf yang mengakibatkan sebuah perilaku yang akan aktif kalau ada rangsangan dari luar walaupun dari dalam.
Kemudian ada lagi yang namanya human brain, otaknya manusia, itu bertugas untuk memproses informasi. Human brain di sini dia masuk sebagai syaraf juga ya. Di sini dianggap sebagai prosesor sederhana. Masing-masing sel di dalam human brain itu berinteraksi. Jadi di dalam otak banyak sel-sel. Satu sel itu tidak bekerja sendiri. Dia akan berkoneksi antara satu sel dengan sel yang lain. Ya, satu sel memproses sesuatu, hasilnya dijalankan ke sel yang lain. Terus, setiap sel syaraf tadi, neuron tadi, itu punya satu nukleus, soma. Tugasnya adalah memproses informasi, diterima oleh dendrit, diterima oleh akson. Oke, anak IPA sudah mulai-mulai ingat nih. Pertemuan informasi berada di sinapsis. Kayak kata kuncinya neuron, soma, dendrit, akson. Hmm. Soma, Ini yang siap sudah lah. hmm, soma adalah si tempat mengolah informasi. Ya, sama informasi sudah diolah, informasinya dijalurkan melalui akson. Nih, nah tadi. Nih, soma memproses, disebarkan melalui akson. Setelah informasinya ini diolah di sini, dijalankan ke sini, ke akson. Informasi yang diolah soma didapatkan dari dendrit. Dendrit dari mana Bu? Dendrit didapat dari akson. Akson yang ini ada sel nih. Di sini ada sel, ada sel, ada sel gitu. Dia akan menyatu. Muncullah ke sini. Hmm. Sebuah soma, otaknya sel, memproses informasi. Setelah informasinya udah jadi, dijalankan melalui akson. Akson memecah, ketemulah sama dendrit sel yang lain. Dia akan bertukar, akan memindahkan informasi di sini. Ada perpindahan nilai. Ini adalah sinapsis namanya. Akson dan dendrit. Nanti informasi yang didapat tadi diolah lagi, jalan lagi, diolah lagi, jalan lagi. Sekian cepatnya itu, makanya refleks kita udah jadi. Ya, tapi kita refleksnya itu kan cuma di sumsum belakang ya, bukan ke otak. Kalau refleks gerakan itu gerakan cepat. Tanpa otak biasanya. Nah, kemudian di otak kita itu ada kurang lebih 10 pangkat 12 neuron dan 6 kali 10 pangkat 18 sinapsis. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya. Informasi dikirimkan melalui rangsangan dengan sebuah batas ambang, threshold, kata Ibu tadi. Jadi, misalkan tadi kena setrikaan, panasnya seapa yang supaya kita refleks. Misalkan panasnya 50 derajat Celcius, baru refleks. Oke, refleks. Kalau panasnya cuma 20, kita nggak refleks langsung langsung menarik tangan. Ada namanya threshold, pada batas tertentu. Ada yang namanya aktivasi dan merespon di situ. Kemudian hubungan antar syaraf itu terjadi secara dinamis. Dia akan berkelanjutan dan teratur melalui neuron yang mana dulu, terus lanjut ke neuron berikutnya. Otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Karena tadi sistem otak manusia dia kompleks, dia persatuan belajar, maka dia akan bisa mempelajari hal yang baru, tergantung dari rangsangan dari luar ataupun di dalam. Jadi nggak baku, tidak selalu satu tambah satu sama dengan dua. Nanti tergantung lagi ada rangsangan dari luarnya seperti apa. Dia akan beradaptasi di situ. Mampu mengenali pola, wajah, dan mengontrol organ tubuh. Neuron merupakan sistem yang fault toleransi. Toleransi kegagalan, dia bisa melihat dan belajar kalau sesuatu itu tidak seperti biasanya. Misalkan ada orang baru, dia bisa mempelajari, oh, pas siapa ini gitu. Terus mengenali orang yang berubah karena tua. Padahal kita nggak pernah
tahu bahwa dia itu adalah orang dulu, orang yang lama yang udah menua. Tapi karena kita punya sistem yang mentoleransi kegagalan, mentoleransi yang keaneh-anehan, yang hal-hal yang baru dia bisa, ya. Terus tetap dapat berjalan, bekerja walau beberapa neuronnya rusak. Neuron lain dapat tumbuh dan dilatih. Jadi saking banyaknya syaraf, kita nggak apa-apa kalau beberapa yang rusak, karena kita punya yang lain. Karena saking banyaknya, yang lain itu bisa tumbuh dan dilatih. Kemudian learning in biological system, learning by adaptasi, belajar berdasarkan adaptasi. Di sini jelaskan bahwa hewan muda, hewan baru, belajar bahwa buah hijau itu asam, kalau kuning merah itu manis. Pembelajaran terjadi dengan mengadaptasi perilaku memetik hewan. Ada adaptasinya. Nanti kita pakai GST, gimana Bu adaptasinya? Pakai data. Jadi kita bikinkan dia model, anggapannya kayak otak biasa, otak, anggapannya kayak otak, kita bentuk otaknya, rutenya seperti apa, kita masukin data sebagai pembelajarannya dia. Jadi dia akan beradaptasi dengan data yang tadi. Semakin banyak datanya, dia semakin banyak belajar, semakin banyak ngerti, dan semakin pintar berartinya. Kemudian tingkat syaraf pembelajaran terjadi dengan mengubah kekuatan sinaptik, menghilangkan beberapa sinapsis, dan membangun yang baru. Agak terlalu biologi ya materinya. Bu langsung masuk ke GST-nya aja. Oke, GST jadinya apa? Adalah sebuah mata kuliah yang di dalamnya mempelajari metode yang mengadaptasi dari syaraf manusia, syaraf makhluk hidup. Nah, ngapain GST? Yaitu memproses informasi, ya, cuman mengambil konsep dari syaraf. Tuh. Nggak terlalu ngerti syaraf, nggak apa-apa, tapi ngerti GST-nya ya. Kemudian merupakan generalismatis dengan asumsi sekian, 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 sekian. Ada yang namanya input sebagai rangsangan, kemudian ada bobot, nanti ada sebagai output, nanti ada threshold, ambang batasnya, ya. Kita akan belajar pelan-pelan nanti. Kemudian sebuah jaringan syaraf tiruan, anggapannya JST itu anggap kuliah otak ya. Kalian mengkrit otak di sini, mengkrit alur berpikir. Baik tidaknya ditentukan oleh yang pertama ada pola antar neuron. Jadi kalau kalian bikinnya seperti ini, misalkan bentukannya A, pintarnya sekitaran 80 nilainya. Kalian bikin lagi model yang lain, model B dengan data yang sama, nilainya mungkin berbeda, jadi 85 mungkin. Nah, jadi bentukan otak model-modelnya itu akan menentukan nilai dari sebuah model. Ibu gambarkan sebentar. Model JST. Misal ibu pengen inputannya 2. Berarti yang masuk ada 2 rangsangan kan? X1, mana nulis X? X1 sama X2. Nah, kemudian ibu menggambarnya. Di dalam sini ibu pengen punya dia tiga syaraf yang menerima X1 dan X2. X1 tadi ibu masukkan ke sini. Nah, setiap X1 itu akan menyalurkan informasi ke semua syaraf dendrit tadi. Ya. Kemudian dari X2 juga menyampaikan informasi ke sini. Rangsangan X2 masuk ke semua sel. Nah, ya, diproseslah di sini, di soma sini, soma. Kalau di dalam JST namanya node, node. Kemudian ibu agak pusing ntar. Kemudian setelah diproses, dia akan punya nilai di sini ya.
Kita bikin kan dia output 1. Nah, nanti nilai dari saraf yang sini nyatu ke sini, saraf sini nyatu, nyatu. Nah, ini adalah outputnya di sini. Ini output. Jadi ini adalah satu yang namanya jaringan arsitektur jaringan namanya di sini. Nanti kalau ada kawan yang lain menggambar inputannya 3, Bu. Oke. Terus hidden layernya yang di tengah 2. Boleh aja outputnya 1. Kayak tadi aku bilang, tidak ada yang baku di JST. Mau-maunya kalian bikin seperti apa. Nah, kayak gini. Nanti apa akibatnya, Bu? Ya, mungkin banyak. Mungkin nanti yang di ini skornya 80. Ya, yang ini mungkin skornya 70 aja. Ya kan? Dimana tahunya, Bu? Nanti kalau udah di running. Ya, yang mana yang benar, Bu? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya tergantung kalian bikinnya kayak apa. Bebas. Ya, ini adalah namanya arsitektur jaringan. Nih, baik tidaknya suatu model JSP ditentukan oleh ini. Ya, semakin bagus itu adalah yang semakin mendekati errornya paling rendah. Kemudian metode untuk menentukan dan mengubah bobot disebut dengan metode learning. Jadi nanti satu kali jalan dari X1 dan X2 ini, tadi ganti warna dulu. Satu kali jalan sampai ke menuju output sini, itu satu kali masih. Nanti dia akan beradaptasi. Oh, ternyata dengan nilai bobot sekian-sekian, outputnya sekian. Ah, masih salah nih. Kita update bobot lagi. Nih, ada mengubah bobot. Ulang lagi, pakai bobot baru. Masuk sini lagi. Jalan lagi. Ngulang lagi. Sampai ketemu bobot yang paling bagus. Gitu. Waktu ibu tesis, ibu pakai ini kemarin. Sudah pakai laptop yang oke pada zamannya dulu. RAM 8. Kalau nggak salah dulu tuh RAM 8 satu kali jalan itu perlu waktu setengah jam. Saking banyaknya data mungkin atau karena terlalu rumit jaringannya gitu ya. Nah, sekilas tentang JST. Oke. Bentar. Ada fungsi aktivasi juga. Kita mau rangsangannya seperti apa? Nanti agak-agak ada banyak macam fungsi aktivasi tergantung datanya seperti apa. Kemudian JST disebut juga sebagai macam kata yang lain. Ya, ibu sukanya ini nih, parallel distributed processing, pemrosesan yang terdistribusi secara paralel karena dia berkelanjutan. Hmm. JST dapat belajar dari pengalaman. Iya, dia akan belajar dari sebanyak apa dia running. Semakin banyak dia running, dia semakin banyak belajar dan dia dapat pengalaman. Dari pengalaman dia dapat model yang paling optimal. Hmm, ter- hmm. Terus biasanya JST itu berhubungan dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Ada yang namanya pre-processing data. Nanti kalian akan cari data sendiri, cari data sendiri. Kalaupun ketemu data yang bukan angka, nanti kita akan konversi. Misalkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita nggak bisa masukin huruf ke metodenya. Jadi kita akan mengubah jadi 1 dan 0. Bisa gitu ya. Nah, poin nomor 3, tidak ada rumus yang tetap fix, sehingga disebut dengan free estimator. Nggak ada rumusan tetapnya, nggak ada model pastinya. Kita modif semau-maunya kita. Nggak ada yang salah. Palingan cuman di akurasinya aja. Kemudian JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. Karena banyak variabel, banyak pengalaman-pengalaman, jadi dia terlalu rumit di dalamnya, dia hanya mengeluarkan output ya.
Apalagi nanti kalau kita pakai aplikasi, kita nggak tahu di dalamnya terjadinya apa. Terus JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Jadi masukin angka aja, kita nggak tahu polanya seperti apa. Misalkan ada kalian punya X1, X2, X3. Kalian nggak tahu apa hubungannya, kalian cuma masukin, nanti JST akan belajar sendiri, mencari pola dianya. Mencari pola, mencari bobot, mencari, oh nanti kayak gini, nanti JST yang nyari. Ya, kelebihannya mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, kayak yang tadi. Kemudian melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola tertentu. Oke. Dia akan mencari pola data. Dia akan mencari generalisasi. Dia akan mengekstrak dulu. Ya. JST menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri dan kemampuan belajar, self-organizing. Dia kemampuan belajar sendirinya itu sangat bagus. Kita nggak perlu ngajarin dia. Kita cuma nyuruh, ini datanya, pelajari, nanti bikinkan modelnya. Selesai. Tuh ya. Terus memiliki fault toleransi, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Oke, nah JST mampu banyak hal. Jadi kalau semester ini kalian belajar SPK kan ya. Nah, SPK itu nanti belajar metode-metode juga. JST setingkat di atas SPK kerumitannya. Jadi kalau kalian belajar data mining, ada nggak sih TI data mining? Nggak ada ya? Ibu pernah ngajar data mining cuman di kelas SI. Nah, data mining itu adalah penambangan data. Jadi ada istilahnya adalah klasifikasi, asosiasi, dan lain-lain optimasi. Jadi semua ini bisa dilakukan oleh JST. Ya, kalau belajar per metode, misalkan klasifikasi, asosiasi itu satu metode aja dia bisanya, gitu. Jadi dia mampu semua JST. Optimasi, prediksi juga dia juga mampu ya memprediksi data. Misalkan memprediksi harga saham, JST bisa. Kelemahannya kurang mampu operasi matematik dengan presisi tinggi, ya. Kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik. Gak iya, trainingnya dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Kata ibu tadi, ibu setengah jam untuk satu kali running doang, gitu ya. Karena dia berulang terus. Kemudian aplikasinya apa JST? Oke, yang pertama adalah pengenalan pola, pattern recognition. Ada pengenalan huruf, tanda tangan, suara, gambar. Yang ibu pernah lihat jurnalnya itu ada aplikasi dengan tiruan, dia itu mengenali tulisan tangan dokter di resep obat. Jadi kalau kalian pernah lihat resep obat, itu yang ngerti cuma apoteker sama dokternya sendiri, ya kan? Nah, itu dibikinkan. Waktu itu kasusnya kalau nggak salah paracetamol. Jadi si dokter itu cuma nulis P aja, P ujungnya panjang, ada buntutnya. Itu artinya paracetamol ternyata gitu loh. Jadi sistemnya itu nanti akan mengumpulkan tulisan paracetamol dari berbagai dokter. Misalkan ada 100 dokter nulis paracetamol, ditulis semuanya paracetamol dengan berbagai macam itu. Masukin ke sistem JST-nya. Nanti JST-nya, sistemnya akan membaca, oh ternyata kalau huruf P aja depannya ini, maka dia akan paracetamol. Jadi si yang jaga apotik, walaupun apotekernya nggak ada, dia nggak ngerti tulisan tangan dokter, dia tetap bisa masukin resepnya dan aplikasi langsung membaca otomatis. Itu juga membaca plat motor mobil. Ya, kenapa sekarang plat mobilnya ganti dari background hitam sekarang jadi background putih? Supaya polanya kelihatan. Kalau kalian coba kalian bayangkan background hitam, tulisannya putih, itu yang kebaca adalah yang hitamnya.
Tapi kalau backgroundnya putih, tulisannya hitam, itu lebih kebaca hitamnya, lebih cepat membaca plat mobilnya, plat motornya. Makanya kalau kalian melihat kemarin eh, pelan-pelan kan dari platnya ganti, baru naik ke e-tilang. Nah, itu adalah rangkaian rencana supaya nilangnya lebih mudah. Ganti plat dulu, karena kalau tilangnya dulu platnya masih hitam, agak sulit membaca polanya. Itu ya sedikit yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian identifikasi pola saham. Kalau ada yang main saham di sini, kita melihat data saham. Oh, ternyata diprediksi nanti sore nih. Nah, nih, nanti sore harga saham bagus nih. Oke, baru nanti dijual sore, gitu ya. Nanti ada polanya. Kadang-kadang ada aplikasi, nggak salah itu aplikasi Jenius, itu sudah ada kecerdasannya di dalam. Dia bisa membaca pola, terus ngasih info, jual sekarang, gitu loh. Kalau nggak salah itu Jenius, kalau nggak tahu, kalau nggak Jenius, Ajaib, apa ya? Gue lupa. Sudah ada aplikasinya kayak gitu. Kemudian pendeteksian uang palsu, kanker juga ada. Jadi dia membaca pola aja di sini. Jadi JST ini ilmu komputasi di bidang komputer yang bisa berteman dengan berbagai macam bidang di luar komputer. Ya. Kemudian juga dalam sinyal processing dia bisa menekan noise, menekan bising orang telepon, terus peramalan saham kayak Ibu tadi bilang, autopilot juga, simulasi juga, terus kendali otomatis otomatis. Pokoknya yang cerdas-cerdas itu biasanya ada JS di dalamnya. Yang cerdas-cerdas. Cuman ya tadi semakin berjalannya waktu dia akan belajar. Oh ternyata kalau polanya kayak gini makin pinter nih kecerdasan buatannya. Semester ini kah semester kemarin kalian kecerdasan buatan? Ada kan lo mata kuliah itu terhubung nih dengan kita ini sekarang. Hmm. Nah, tugas-tugasnya yaitu pengendalian robot. Mungkin di sini ada, kemudian menentukan kategori makanan, mengenali objek visual. Ke sejarah-sejarahnya selesai. Oke, Ibu sampaikan kesimpulannya untuk hari ini. Intinya JST itu mengambil konsep dari syaraf kita yang menyalurkan informasi secara teratur ya. Nah, di sini. Nanti kita akan belajar lebih dalam di kelas, mencari pola. Nggak ada yang salah di JST, yang ada cuman yang mana yang lebih bagus gitu aja. Sekarang udah bagus, nanti besoknya ketemu lagi model baru, ternyata lebih bagus lagi, update lah lagi kecerdasannya gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti materi akan Ibu share di grup. Ih, lumayan banyak, 50 orang, 25. Jadi sebelum ini Ibu ngajar logika, salah, diskrit Ibu ngajar 6 kelas, satu kali Zoom, 120-an aja. Jadi banyakkan kalian berarti. Mhm. Anak semester 2 masih. 122 atau 125 tadi. 20 orang. Semoga sampai nanti lulus rajin ya. Silakan ada pertanyaan. Ibu agak-agak sakit kepala nih. Entah kenapa agak melayang udah mulai kemarin. Tiba-tiba hanyut. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, nanti kita Ya. bikin grup kah, Bu? Buat apa ya? Tapi tadi nge-share materinya. Oh, nanti Ibu share di ketua. Share di ketua. Oh, Salah. Sorry. oke begitu. Nanti Ibu share sama ketua materi hari ini, soal tugasnya, sama link pengumpulannya.
Nanti ngumpul di Google Form, tulis tangan, scan PDF seperti biasa sama Ibu. Pengumpulannya bisa hari ini langsung atau paling lambat di malam Jumat, Kamis malam minggu depan. Ibu sarankan lebih cepat, lebih baik biar kadang mengatakan lagi beban lo, beban tugas. Oke, tugasnya apa? Nanti Ibu share lebih lanjutnya. Ibu bacakan sebentar. Hmm. Sebutkan 3 contoh penerapan jaringan syaraf tiruan dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan bagaimana konsep JST bekerja dalam masing-masing aplikasi tersebut. Ya, silakan kalian cari searching jurnal-jurnal ataupun tempat-tempat yang lain. Silakan kalian cari informasinya. 3 hal yang berhubungan dengan JST. Nanti Ibu share. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Minggu depan Ibu nggak masuk, sekedar ngumpul tugas aja. Kita ketemu di kelas nanti hari Rabu. Ya, kita ketemu Rabu kan? Oke, Rabu. Selasa. Tanggal, oh iya, Selasa ya. Hari pertama kita kapan kita ketemu di kelas. Hari pertama belajar hitungan dulu dan bawa buku, bawa pulpen untuk belajar menghitung nanti sama Ibu. Baru minggu depan-depannya mungkin kita mulai bawa laptop. Ya, silakan ada pertanyaan. Oke deh. Sambil nunggu, sambil ibu ngoceh deh, sambil ibu ngoceh, silakan tulis absen di chat dari ibu tuliskan dulu formatnya. Nama tambah NPM tambah kelas. Ya, silakan tulis di chat. Ya, sip. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian minggu depan ibu nggak masuk, sudah minggu depannya lagi libur. Tentang penilaian juga udah ya, udah semua kayaknya. Oke. Hmm. 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 Langsung hilang satu, habis nulis absen langsung hilang. Kira udah 39, yang nulis 40, tunggu. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa bulan depan di kelas. Insya Allah kita akan belajar pelan-pelan tentang JST. Ibu harapnya nanti nilainya bagus dan nanti ada di antara kalian yang skripsinya ada JST-nya dalamnya. Ibu harapnya itu. Ibu nggak pernah nih dapat bimbingan ataupun menguji yang di dalamnya ada JST, ada metodenya. Coba kalau kalian bisa nanti ya, nanti kan Ibu kasih beberapa judul juga yang bisa JST di dalam. Gitu. Kemudian selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita berlipat-lipat pahalanya tahun ini. Semoga diterima. Kemudian ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Maksimalkan semuanya yang bisa kita lakukan. Tambahin terus. Kalau sekarang ngajinya masih setengah juz sehari, nah tambahin jadi 6 lembar gitu ya. Nanti 7 lembar gitu. Tambahin terus, paksa. Jadi Ibu pernah dengar ceramah itu, paksa diri sendiri itu untuk ibadah, ya, paksa.
Terus bulannya sedekah tahun ini, kalau hanya bingung sedekahnya, cari donasi-donasi online. Kalian punya uang 100.000, bagi 10, 10.000 sehari, donasikan per hari. Habis subuh ngaji dulu, terus nanti sedekah online, kan bisa. Kalau eh, kalau kalian lewat masjid yang ada barcode sumbangannya, tinggal kalian foto, tinggal kalian scan tiap pagi 5.000, 10.000 gitu ya, semampunya. Oke, untuk ibu itu aja. Sama satu lagi, mohon maaf lahir dan batin berelaan. Ibu, kalau ibu ada salah-salah kemarin-kemarin atau hari ini tadi berelaan atas penyampaian yang kurang ataupun hal-hal yang lainnya, berelaan. Mohon maaf lahir dan batin. Amin 9. Oke, sekian terima kasih udah nulis nama semuanya. Masih 42 ya, atau cukup sudah? Oke, aman ya. Oke deh, sekian terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat private ke Ibu seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Makasih Bu. Yuk, sama-sama. Makasih banyak Bu. Yuk, sama-sama. Udah semua ya, Ibu tutup ya absennya.